Dalam satu gelas air terdiri dari jutaan atau bahkan triliunan molekul. Jadi jika kita meminum air di botol kita sebanyak 600 ml, ini sama saja kita menelan sebanyak 2 kali 10 pangkat 25 molekul. Tapi apa sih molekul itu? Di sini kami dari kelompok 13, dimulai dari saya Nisa Diariskia dengan NIM 25064 akan menjelaskan tentang molekul dan air. Sederhananya, jika satu atom ketemu dengan atom lain lalu berikatan secara kimia membentuk kesatuan ini disebut dengan molekul. Molekul terbagi menjadi dua. Molekul unsur adalah gabungan dua atom atau beberapa atom sejenis yang akan membentuk unsur murni seperti oksigen, dan molekul senyawa gabungan dua atom atau beberapa atom beda jenis yang akan membentuk senyawa seperti air. Bentuk molekul. Bentuk molekul ditentukan oleh domain elektron ikatan atau DEI. Bagaimana menentukan domain elektron ikatan DEI? Pertama, kita gambar struktur lewes dari suatu molekul. Di sini kita ada contoh molekul H2O dengan masing-masing atom H memiliki 1 elektron valensi dan atom O memiliki 6 elektron valensi. Keduanya saling berbagi atom untuk mencapai aturan oktet dan duplet. Di sini kita mempunyai pasangan elektron ikatan yaitu X dari atom H dan titik dari atom O digambar. Pasangan ini yang disebut dengan domain ikatan elektron. Juga ada pasangan elektron bebas yaitu 2 titik dari atom O. Pasangan ini disebut dengan domain elektron bebas. Maka jumlah domain dari satu molekul ini adalah 4. Berdasarkan jumlah domain tadi, bisa kita tentukan bentuk dari suatu molekul. Jika domainnya 2, maka berbentuk linear, dan seterusnya. Jika bentuknya 6, maka berbentuk oktahedron. Balik lagi di awal, bentuk molekul ditentukan oleh DEI. Jadi jika kita memiliki total domain 3 tanpa DEB, maka bentuk molekul adalah bentuk umum. Tapi jika kita memiliki DEB, maka DEB tadi menghilangkan satu pasangan DEI. Maka bentuk molekul secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Dimulai dari domain 2, DEI 2, dan DEB 0, maka bentuk molekulnya linear. Sampai dengan domain 6, DEI 4, DEB 2, maka bentuk molekulnya segitiga planar. Lalu seperti apa bentuk molekul air yang tadi udah kita cari domainnya? Bisa kita lihat, domain air jumlah domainnya 4, tapi memiliki DEI 2 dan DEB 2, maka bentuknya adalah bentuk V. Halo, perkenalkan nama saya Kristo Adra Victory Tarigan, NIM 25072. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur molekul air. Jadi, molekul air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang berikatan kovalen. Jadi, itu kan biasa kita sebut H2O ya. Lalu, kenapa sih molekul air itu bentuknya kayak V gitu ya, atau bengkok? Kenapa nggak lurus aja? Jadi, teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion menyatakan bahwa pasangan elektron bebas pada atom oksigen itu saling tolak-menolak ya. Ada repulsi. Jadi menghasilkan sudut ikatan itu sekitar 104,5 derajat. Jadi antara H1 dan H2 itu membentuk sudut sebesar 104,5 derajat. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atau lebih atom non-logam untuk mencapai kestabilan elektron di kulit luarnya. Untuk kestabilan ya di atom itu ada 2 kaidah. Jadi ada yang namanya kaidah oktet dan kaidah duplet. Kalau oktet itu di dalam sebuah atom harus mempunyai 8 elektron valensi. Sementara kalau yang duplet harus 2 elektron valensi supaya atomnya itu stabil. Sekarang kita lanjut ke contohnya di H2O. Itu kan ada oksigen dan hidrogen. Pertama kita lihat yang di foto sebelah kiri warna hijau, itu kan ada atom oksigen ya. Oksigen itu mempunyai 8 elektron. Tapi sebenarnya elektron valensi itu 6. Karena 2 elektronnya itu ada di kulit dalam. Kalau elektron valensi itu kan yang kulit yang di luar kan. Lalu selanjutnya ada di hidrogen. Hidrogen itu hanya mempunyai 1 kulit dan kulitnya itu mempunyai 1 elektron. Nah, disinilah terjadi yang namanya ikatan kovalen di H2O ini. Jadi, oksigen itu meminjam elektronnya si H. Kebetulan H-nya kan ada 2. Jadi, dia bisa meminjam 2 elektron H-nya ini. Supaya oksigennya itu stabil. Karena kan tadi itu yang saya bilang, ada yang namanya kaidah oktet. Jadi, supaya elektron valensinya 8, biar dia stabil. Jadi, dia meminjam ke 2 H ini ya, 2 hidrogen. Nah, sama juga dengan hidrogen ini. Hidrogen kan dia kan punya 1 elektron valensi. Nah, untuk paling dekat supaya dia stabil itu, dia harus membutuhkan 2 elektron valensi. Maka dia pinjam ke oksigen masing-masing H ini supaya mereka tuh duplet gitu. Jadi mereka stabil. Nah, jadi itulah yang namanya ikatan kovalen ya. Jadi atom-atom tuh saling meminjamkan elektron-elektronnya biar mereka stabil.
Oke, sekarang ada ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen adalah salah satu jenis ikatan antar molekul yang terbentuk ketika atom hidrogen terikat pada atom nitrogen, oksigen, atau fluorin. Jadi di sini hidrogen dengan oksigen lagi aja ya, H2O. Jadi sekarang ikatan hidrogen tuh molekul antar molekul. Jadi molekul H2O berikatan dengan molekul H2O lain. Nah, contohnya seperti kayak di air putih, itu tuh ada berapa ratus juta, ada berapa miliar gitu. Molekul H2O yang saling berikatan. Nah, itu namanya ikatan hidrogen. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bukhari. Saya Muhammad Bukhari Al-Mubarak dengan NIM 25055 akan menyampaikan materi tentang penerapan molekul dan air dalam ilmu kimia. Pada materi ini, kami akan membahas tentang penerapan molekul dan air dalam ilmu kimia. Molekul air atau H2O terlihat sederhana, tapi punya peran penting dalam kimia. Sifat uniknya membuat air jadi medium utama dalam eksperimen, reaksi, hingga aplikasi industri. Berikut adalah beberapa macam penerapan molekul dan air dalam ilmu kimia. Yang pertama, air sebagai pelarut. Air digunakan di hampir semua praktikum untuk melarutkan garam, asam, dan basa, sehingga memudahkan pembuatan larutan standar dan pelaksanaan berbagai reaksi kimia. Lalu yang kedua, air sebagai titrasi. Air jadi medium utama titrasi asam basa karena asam dan basa biasanya dilarutkan dalam air. Kemudian yang ketiga, air dalam elektrolisis. Air dapat diuraikan melalui proses elektrolisis untuk menghasilkan gas hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Hidrogen yang dihasilkan sering dimanfaatkan dalam penelitian, energi, dan berbagai proses industri. Yang keempat, air dalam reaksi asam basa. Skala pH mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam air dari 0 sampai 14. Air murni berada di pH 7 atau disebut juga dengan netral. Larutan dengan pH di bawah 7 bersifat asam, contohnya lemon dan cuka. Sedangkan di atas 7 bersifat basa, seperti sabun dan amonia. Karena air adalah pelarut utama, semua nilai pH ini ditentukan dalam larutan berair. Dengan kata lain, air bukan hanya pelarut, tetapi juga dasar pengukuran asam dan basa. Yang kelima, air dalam lingkungan. Kimia lingkungan mempelajari kualitas lingkungan, dan air adalah komponen utama yang diuji karena sering tercemar oleh limbah. Lalu yang keenam, molekul air dalam struktur biologis. Ikatan hidrogen antar molekul air membantu menstabilkan struktur DNA dan protein. Air juga menjaga bentuk molekul biologis agar tetap berfungsi normal. Terakhir yang ketujuh, air dalam industri kimia. Dalam industri, air dipakai untuk mendinginkan mesin reaktor karena bisa menyerap panas dengan baik. Selain itu, air sering jadi pelarut dalam proses pencampuran atau pembuatan bahan kimia. Nah, itu adalah beberapa penerapan molekul dan air dalam ilmu kimia. Sekarang, kita sudah berada di akhir video, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami berikan dari pembahasan ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa molekul adalah unit dasar penyusun zat, termasuk air yang memiliki peran vital dalam kehidupan. Struktur sederhana air memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen yang penting bagi sifat kohesi, adhesi, dan pelarut universal. Air menjadi medium utama berbagai reaksi kimia, baik di laboratorium maupun di dalam tubuh makhluk hidup. Bahkan, proses biologis yang kompleks seperti penyimpanan informasi genetik pada DNA juga sangat bergantung pada keberadaan air. Dengan memahami molekul dan peran air, kita bisa lebih mengetahui bagaimana ilmu kimia menjelaskan fenomena sehari-hari dan kehidupan itu sendiri. Berikut adalah daftar pustaka berisi sumber dari materi yang kami gunakan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, silakan untuk melihat daftar pustaka kami. Kemudian, sesi selanjutnya adalah kuis, di mana kami memberikan 3 pertanyaan pada teman-teman. Pertanyaan pertama,
Jelaskan maksud dari skala pH pada air dalam reaksi asam basa. Pertanyaan kedua, mengapa molekul air memiliki bentuk bengkok atau bentuk V? Pertanyaan ketiga, tentukanlah bentuk molekul di bawah ini. Lalu, sesi selanjutnya adalah Q&A. Teman-teman dipersilahkan untuk bertanya kepada kelompok kami mengenai materi yang sudah kami jelaskan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami.